Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi waqtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di pagi hari ini Allah berikan kepada kita limpahan nikmat dan juga rahmat. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan Allah berikan kepada kita kesadaran penuh untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan dapat terus menambah limpahan nikmat dan juga rahmat yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 40 nasihat dalam memperbaiki rumah tangga, mengambil dari karya dari Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, Arba'una Nasihah li Islahil Buyut. Baik, pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas di antara nasihat untuk memperbaiki rumah tangga adalah perhatian terhadap sunnah-sunnah dan doa-doa harian. Mulai dari doa seperti keluar rumah, masuk rumah. Doa seperti masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Doa seperti apa? Doa ketika pergi ke pasar dari rumah, atau doa ketika di dalam rumah bersama keluarga, makan ataupun minum. Baik. Maka di kesempatan kali ini, nasihat berikutnya adalah nasihat tentang rutin membaca surat Al-Baqarah. Rutin membaca surat Al-Baqarah. Baik. Pembahasan tentang ini, beliau Syekh Shalih Al-Munajjid menukilkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang disampaikan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah engkau jadikan rumahmu layaknya kuburan. Janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagaimana kuburan. Apa maksudnya? Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi taqra'u fihi surat al-Baqarah. Sejatinya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kalimat, jangan engkau samakan rumah dengan kuburan. Berarti rumah itu adalah sesuatu yang harusnya beda jauh dengan kuburan. Dijelaskan berikutnya tentang membaca surat Al-Baqarah. Kalau rumah ingin terbebas dari syaitan atau tidak diganggu oleh syaitan, maka baca Al-Quran. Dan di antara yang dianjurkan adalah surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena di dalam kuburan, di sana tidak ada syariat untuk membaca Al-Quran. Tidak ada syariat untuk membaca atau tilawah Al-Quran di kuburan. Maka kalau kita dijadikan rumah ini seperti kuburan, sama halnya dengan rumah tidak dibacakan padanya Al-Quran. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ketika kita bicara tentang gangguan syaitan, rata-rata dari kita akan gelisah. Rata-rata dari kita akan tidak suka, bahkan ketakutan. Ketika rumah
yang kita harapkan bisa menjadi tempat istirahat. Rumah yang kita harapkan bisa menjadi tempat pelipur penat. Setelah mungkin seharian di luar rumah mencari ma'isyah dan dibebani dengan berbagai amanah dan lain sebagainya. Maka rumah tempat kita untuk rehat, mencas kembali. Tapi ternyata, bagaimana ketika rumah yang diharapkan begitu nyaman di dalamnya diusik oleh gangguan makhluk halus, diusik oleh gangguan syaitan dan lain sebagainya. Maka di sini syariat Islam memberikan solusinya, yakni membaca surat Al-Baqarah sebagai senjata untuk mengusir syaitan dari rumah. Hadis yang tadi kita bacakan, hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim adalah hadis yang sahih. Ketika di sana kita gali hadis-hadis yang lain, maka Nabi SAW juga menjelaskan sebab mengapa Al-Baqarah lah yang diperintahkan bagi kita untuk membacanya. Beliau mengatakan, inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'an suratul Baqarah. Segala sesuatu itu pasti punya puncaknya. Segala sesuatu itu pasti punya apa? Pasti punya sesuatu yang paling agungnya. Maka sanamul Qur'an Al-Baqarah. Puncaknya Al-Quran adalah Al-Baqarah. Wa inna syaitan idha sami'a surat Al-Baqarah tuqra'u kharaja minal baiti alladhi yuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Karena syaitan itu ketika mendengar surat Al-Baqarah dibaca, maka ia akan keluar dari rumah tempat dibacanya Al-Quran surat Al-Baqarah tersebut. Nah, dari sini kita tahu disebutkannya surat Al-Baqarah bukan tanpa alasan. Diperintahkannya kita membaca surat Al-Baqarah bukan tanpa alasan, karena memang Al-Baqarah adalah puncak dari Al-Quran. Baik. Ketika kemudian kita melihat penjelasan dari para ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah misalkan, ketika menjelaskan kenapa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah ini syaitan akan keluar darinya. Maka beliau menjelaskan, karena di dalam surat Al-Baqarah, di sana terdapat ayat-ayat kursi. Di dalam surat Al-Baqarah, di sana terdapat pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Pengagungan kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, di sana ada ayat-ayat yang benar-benar syaitan lari terbirit-birit dengannya. Kita tahu bersama bahwa dalam surat Al-Baqarah di sana juga ada ayat kursi. Di sana ada 2 ayat terakhir yang sering kali setiap hari kita baca dalam zikir pagi dan petang. Ini ayat-ayat mulia. Ayat-ayat yang memang bisa menjadi tameng bagi kita agar syaitan tidak menggoda rumah-rumah kita. Baik. Di sana ada pula keistimewaan lain dari surat Al-Baqarah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Fa in akhadaha barakah wa tarakaha hasarah wa la tastati'aha al-batalah. Bacalah kalian surat Al-Baqarah, karena akhadaha, mengambil surat Al-Baqarah adalah barakah, dan meninggalkannya adalah hasar, kerugian. Wa la tastati'uha al-batalah, dan syaitan tidak akan mampu untuk menyihirnya. Syaitan tidak akan mampu untuk menggodanya. Dalam riwayat yang lain, yakni para tukang sihir tidak mampu untuk menggelincirkannya. Maka surat Al-Baqarah ini seperti surat istimewa yang harus ada dalam list kita agar kita rutin dalam membacanya. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Baik. Muncul pertanyaan, bagaimana teknis membaca surat Al-Baqarah? Ketika kita membaca surat Al-Baqarah, apakah kemudian dengan pelan?
Apakah kemudian dengan keras? Apakah kemudian harus sendirian? Apakah kemudian boleh dibagi-bagi? Nah, maka di sini para ulama menjelaskan bahwa membaca surat Al-Baqarah dengan tujuan untuk menghindarkan godaan syaitan di rumah kita tidak perlu dengan rincian khusus. Maksudnya, maka dibiarkan dengan keumumannya. Dibaca keras boleh, dibaca sir boleh, dibaca sendirian boleh, dibaca dengan dibagi-bagi juga boleh. Tidak ada ketentuan khusus di sana. Boleh seseorang itu bacanya keras, sebagaimana ketika seseorang qiraah, atau membacanya cepat, seperti seseorang yang sedang murojaah sir, boleh. Membacanya dengan khatam Al-Baqarah sendirian, boleh. Dibagi dengan seluruh anggota keluarganya, boleh. Tidak ada ketentuan khusus di sini. Baik. Lalu bagaimana kalau di zaman sekarang, saat pindahan rumah misalnya, tidak tahu tempat itu dulunya dipenuhi dengan syaitan atau tidak. Tempat itu dulunya dihuni oleh orang yang saleh atau tidak. Tempat itu dulunya secara historis tempat yang menyeramkan atau tidak. Tidak tahu nih. Maka ketika kemudian orang pindah rumah baru, disuruh baca Al-Quran, belum lancar bacanya. Disuruh baca pelan-pelan, ia pun yang namanya tidak lancar, mau dipaksa bagaimana? Dibagi ke seluruh anggota keluarganya, dia sebagai pemimpin rumah tangga saja tidak bisa baca Al-Quran, apalagi istri dan anak-anaknya. Bingung. Maka dia kemudian memutar otak dan menemukan solusi. Oh ya sudah, saya install aplikasi Al-Quran di gadget saya, lalu saya perdengarkan. Sehingga perintah untuk membaca surat Al-Quran atau membaca surat Al-Baqarah dalam Al-Quran diganti dengan memperdengarkan murattal. Bolehkah yang demikian ini? Nah. Maka ketika membahas tentang memutar kaset atau memutar murattal melalui alat bukan dengan lisan kita, hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin hafizahullah atau Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, su'ila hunaka hadits ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-insan law qara'a surat al-Baqarah la yadkhulu syaitan fi baitihi. Lakin law kanat surat musajjala ala syarit hal yahsulu nafsul amr. Di sana ada sebuah hadis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan saat manusia membaca surat Al-Baqarah maka syaitan akan lari, maka syaitan tidak akan ada di rumahnya. Lalu bagaimana ketika kaset yang diputar, rekaman yang diputar, apakah hal seperti ini akan berefek sama? Apakah hal yang seperti ini akan memiliki faedah yang sama? Maka beliau rahimahullah mengatakan, la, tidak demikian. Sautu syarit laisa bisyai'in. Suara kaset itu bukan suara apa-apa. Suara kaset itu suara yang tidak dianggap. Kalaupun kemudian di sana kita putar suara kaset, apakah kemudian kita otomatis mendapatkan pahala sebagaimana ketika kita membaca surat Al-Baqarah kita mendapatkan pahala? Tidak. Ketika kaset murattal itu diputar dengan suara keras sekalipun surat Al-Baqarah, apakah otomatis kita yang menyetelnya mendapatkan pahala, mendapatkan kucuran pahala? Tidak. Berbeda dengan membaca melalui lisan kita. Kita bahkan membaca dengan lirih saja mendapatkan pahala. Kenapa? Karena memutar kaset tidak disebut dengan membaca Al-Quran. Li'annahu la yuqalu qara al-Quran wa yuqalu istami ila sautil qari as-sabiq. Tidak dikatakan orang yang menyetel Al-Quran itu membaca Al-Quran. Tetapi orang yang menyetel Al-Quran, orang yang menyetel murattal itu
adalah sebuah isyarat agar kita mendengarkan Al-Quran yang disetel. Baik, sama halnya dengan ketika kita membaca atau melewati ayat sajadah dan kita pun sujud sahwi. Ketika kita mendengar seseorang membaca ayat sajadah dan orang tersebut sujud sahwi, maka kita pun disunahkan pula untuk sujud sahwi. Pertanyaannya, apakah ketika kita menyetel murattal yang kemudian terbaca di sana ayat-ayat sajadah, apakah kemudian kita sujud sahwi? Tidak. Kita tidak sujud sahwi. Kenapa? Karena memang itu bukan bacaan, itu rekaman. Itu rekaman. Karena kalau kita lihat penjelasan dari para ulama, ketika pembahasan sujud sahwi, kita yang tidak membaca itu tidak perlu sujud ketika yang membaca tidak sujud. Perhatikan. Kalau kita yang membaca Al-Quran, di sana ada ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud. Tapi bagaimana kalau kita mendengar orang lain membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran? Orang lain yang membaca tersebut tidak sujud, maka kita tidak perlu sujud. Kecuali kalau kita membacanya juga. Tapi kalau kita mendengar saja, sementara orang yang membaca ini tidak sujud, maka kita tidak perlu sujud. Kecuali kalau orang yang membaca ini sujud, maka kita pun ikut sujud. Nah, kalau saja kita yang mendengar ditentukan dengan bagaimana orang yang membaca sujud atau tidak, bagaimana ketika itu hanya rekaman saja, hanya murattal saja. Kita tidak tahu apakah kemudian qari'nya Syekh Misyari Rashid misalkan sujud ketika membaca itu, kita tidak tahu. Itu hanya rekaman saja. Maka tentu saja bagi kita tidak perlu sujud sahwi. Baik. Muncul pertanyaan berikutnya. Berapa kali membaca surat Al-Baqarah? Kalau Nabi sudah mengatakan ketika membaca surat Al-Baqarah maka syaitan akan lari. Maka berapa kali? Apakah cukup ketika pindahan rumah saja? Ini awal kali masuk rumah itu? Atau ketika apa? Ketika di sana hari Jumat saja? Atau di sana sebulan sekali? Atau di sana saat Ramadan saja? Nah, ada sebuah hadis yang menjelaskan hal ini. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah." Sejatinya segala sesuatu itu punya puncaknya, dan puncaknya Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah. Man qara'aha fi baitihi lailan lam yudkhil asy-syaitan baitahu thalatha layalin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu malam hari, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya 3 hari. Dibaca malam hari, syaitan tidak akan masuk ke rumahnya 3 hari. Wa man qara'a naharan lam yudkhil syaitan baitahu thalathata ayyamin. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah itu siang hari, maka syaitan juga tidak akan masuk ke dalam rumahnya 3 hari. Oh, berarti 1 kali membaca surat Al-Baqarah ngefeknya 3 hari. Nah, 1 kali khatam Al-Baqarah ngefeknya 3 hari. Apakah hadis ini sahih? Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Baihaqi, dha'afahu Albani. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, hafizahullah, rahimahullah. Baik. Maka dari sini kita tidak bisa menjudge bahwa membaca Al-Quran Al-Baqarah sekali aman rumah kita dari syaitan 3 hari. Nah, tidak. Karena bisa jadi ketika kita membaca Al-Quran selesai, maka syaitan kemudian datang kepada kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika azan, dikatakan ketika azan itu dikumandangkan, maka syaitan lalu terbirit-birit. Apakah kemudian syaitan lalu terbirit-birit dan tidak kembali lagi? Tidak. Setelah azan selesai, syaitan kembali lagi. Begitu pula dengan apa? Begitu pula dengan surat Al-Baqarah.
Bisa jadi ketika kita membaca surat Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai kemudian akhir, tidak diganggu oleh syaitan. Tapi selesai kita membaca Al-Baqarah, syaitan kembali mengganggu kita. Maka inilah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa takhsisul am bihajah ila dalil. Mengkhususkan sesuatu yang umum itu butuh dalil dan tidak ada dalil yang sahih dalam hal ini. Perintah umumnya adalah untuk membaca Al-Baqarah. Ketika dicari ada tidak dalil khususnya, ada, tapi dhaif. Maka menyimpulkan sesuatu yang khusus ini butuh dalil. Ketika tidak ada yang dalil, maka dibiarkan tetap pada keumumannya. Nah, baik. Pertanyaan lain yang sering muncul. Dari surat Al-Baqarah yang kita tahu itu merupakan surat terpanjang. Bagaimana ketika kita membaca surat Al-Baqarahnya hanya sebagian saja? Misal ayat 255 tentang ayat kursi saja. Bolehkah kita membaca ayat kursi saja lalu kita mengklaim saya sudah membaca surat Al-Baqarah? Atau bolehkah saya membaca surat Al-Baqarah di 5 ayat pertama saja? Yang kita mungkin mayoritas sudah menghafalkannya. Bolehkah yang demikian ini? Mengingat di sana ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sebagian ayat Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah khususnya di dua ayat akhir surat Al-Baqarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan membacanya di malam hari Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Ada fadilahnya. Bolehkah kita membaca surat Al-Baqarah beberapa ayat saja, lalu kemudian kita mengklaim telah membaca keseluruhan dan berharap syaitan keluar dari rumah kita? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syariat ini dengan lengkap dan sempurna. Dan masing-masing syariat punya hikmahnya sendiri-sendiri. Ketika disebutkan dalam hadis Bukhari, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah di malam hari, maka Allah akan mencukupinya. Maka ini sebuah hikmah, ini sebuah ketentuan, ini sebuah fadilah. Begitu pula dengan surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Maka ini memiliki fadilahnya sendiri. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka Allah haramkan neraka baginya. Ini fadilah sendiri. Begitu pula membaca surat Al-Baqarah, ini fadilahnya sendiri. Apa itu? Yakni syaitan tidak akan berada di dalam rumah. Syaitan akan lari terbirit-birit dari dalam rumah. Maka maksudnya adalah Al-Baqarah secara utuh. Al-Baqarah secara utuh. Nah, baik, ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bicara tentang keutamaan surat Al-Baqarah, disebutkan pula dalam hadis yang lain, yakni bagaimana surat Al-Baqarah ketika dikaitkan dengan surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah ketika dikaitkan dengan surat Ali Imran. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang membaca Al-Qurawain, ini surat Al-Baqarah dan Ali Imran, seakan-akan seperti memiliki 2 sayap. Sayap apa itu? Maka sayap itu yang dimaksud adalah 2 surat tadi. Maka surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini termasuk 2 surat yang memiliki fadilah besar. Kalau kita pindahan rumah membaca surat Al-Baqarah, baik, kita sudah tahu. Tapi di sana ada pula hadis yang menerangkan bahwa ketika dikaitkan dengan Ali Imran, maka di sana ada fadilah lain. Maka baca sekaligus dengan Ali Imran. Lanjutkan dengan Ali Imran.
Nah, ketika Al-Baqarah, lalu kemudian Ali Imran, ini tidak banyak tambahannya. Ali Imran 200 ayat di bawah surat Al-Baqarah. Ketika kita bisa menyelesaikan surat Al-Baqarah, surat terpanjang, maka secara mafhum kita pun bisa menyelesaikan dengan mudah surat apa? Surat Ali Imran. Apalagi ketika tidak ada batasan atau ketentuan tertentu bahwa di sana membaca harus khatam seorang diri. Boleh dengan keluarga. Tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan nasihat yang ketujuh, yakni muwasalah. Keberlangsungan dalam membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Bagaimana syariat ini telah menjelaskan bahwa membaca surat Al-Baqarah itu bukan hanya saat pindahan rumah. Membaca surat Al-Baqarah itu bukan cuma ketika Ramadan saja. Tapi ketika kita merasa rumah ini tidak nyaman, ketika kita merasa rumah ini mungkin diganggu oleh syaitan, maka baca surat Al-Baqarah. Walaupun itu setiap hari, walaupun itu 3 hari sekali, walaupun itu sepekan sekali, baca. Nah, lalu bagaimana kalau ia hanya membaca Al-Quran saja, dan belum tentu itu surat Al-Baqarah? Dia membaca saja rutin Al-Quran di dalam rumah. Apa yang demikian ini boleh? Boleh. Ini justru adalah tujuan utama seorang keluarga muslim. Membaca Al-Quran dengan apa? Dengan teratur di dalam rumahnya masing-masing. Tapi perlu kita yakini bahwa membaca Al-Quran secara umum ini ada fadilah. Dan membaca surat Al-Baqarah secara khusus ini ada fadilah. Maka jangan kita mencampur adukkan fadilah itu dengan yang lainnya. Kalau kita membaca Al-Quran, maka jelas fadilahnya. Orang yang membaca Al-Quran, maka di sana akan ditanamkan hatinya. Karena itu tercatat pula sebagai zikir. Orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan digerojok oleh pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang membaca Al-Quran, maka akan dimudahkan pula dia dalam memahami syariat-syariat ini. Terutama akan dimudahkan pula ia untuk mempelajari bahasa Arab. Karena seseorang yang dia lancar membaca Al-Quran, akan mudah baginya untuk memahami bahasa Arab. Mudah baginya untuk belajar bahasa Arab dan fadilah-fadilah yang lain. Sementara Al-Baqarah fadilahnya khusus. Maka jangan mencampur adukkan ini. Oh, saya sudah baca Al-Quran kok hari ini. Setiap hari bahkan. Apa yang dibaca hari ini? Apa yang dibaca kemarin? Saya baca misalkan surat Al-Anfal. Maka jangan kemudian berharap dengan itu mendapatkan fadilah. Bahwasanya syaitan lari dari rumah. Fadilahnya fadilah yang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pembahasan tentang pengajaran terhadap anggota keluarga kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Ustaz? Ayo, tafadhal. Bismillah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas materi yang sudah disampaikan. Ada pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Ya. Di sosial WhatsApp. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa jika kita membaca surat Al-Baqarah, itu setan akan lari terbirit-birit. Lalu bagaimana kita yang baru belajar mengaji, yang dimana mungkin maksudnya belum benar, tajwid mungkin juga belum benar juga, apakah itu setan akan lari terbirit juga, Ustaz? Nah, Penjelasannya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Perlu kita sampaikan dan perlu kita ulangi pula bahwa tekstual dari hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Sejatinya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Baik. Maka di sini telah kita sampaikan bagaimana sesuatu yang umum ketika tidak ada yang mengkhususkannya, maka biarkan dalam keumumannya. Nabi mengatakan syaitan akan lari ketika dibacakan surat Al-Baqarah.
bagaimana ketika membaca surat Al-Baqarah ini terbata-bata, maka tidak ada masalah. Yang dia baca surat Al-Baqarah terbata-bata, yang biasanya orang lancar membaca satu kaca atau satu halaman istilahnya, itu mungkin bisa 3 menit, bisa 5 menit, dia mungkin setengah jam membaca satu halaman. Atau saking terbata-batanya, mungkin dia setengah jam membaca, nggak serak, dia ulangi lagi. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka perhatikanlah, ini sangat erat kaitannya dengan hadis Nabi SAW. Ketika dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, laisa alif lam mim harfun, walakin alif harf. Lam harf, mim harf. Alif lam mim ini tidak dihitung satu huruf, tetapi alif ini harf. Alif itu huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri. Maka ini sejatinya tidak berpengaruh terhadap kelancaran ataupun ketidaklancaran seseorang dalam membaca Al-Quran. Seseorang membaca surat Al-Fatihah terbata-bata, selama dia membaca huruf yang sama, maka baginya pahala yang sama. Seseorang membaca Al-Fatihah dengan lancar sekali, fasih, baik, tartil, maka ia pun mendapatkan pahala yang sama sesuai dengan huruf yang dia baca. Maka tidak ada bedanya. Maka teruslah berusaha membaca Al-Quran, bahkan ini bisa menjadi motivasi. Ketika membaca Al-Baqarah, yang itu memang dirasa perlu, saat merasa rumah ini banyak setannya, saat merasa rumah ini banyak gangguannya, maka membaca Al-Baqarah. Kok ternyata lama membaca surat Al-Baqarah ya? Maka jadikan itu sebagai pelecut. Oh ya sudah, kalau gitu harus lancar membaca Al-Quran. Kalau gitu harus apa? Sering-sering membaca Al-Quran supaya lanyah, supaya gampang, supaya terbiasa. Nah, jadikan itu sebagai motivasi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita yang senantiasa merasakan bagaimana nikmat dari apa yang Allah titipkan kepada kita dan berusaha mengisinya dengan ketaatan. Salah satunya adalah dengan mengkaji, salah satunya adalah dengan menyimak kajian. Ini mendapatkan keberkahan yang seluas-luasnya, keberkahan yang sedalam-dalamnya. Dan semoga keberkahan itu bisa terwujudkan ketika kita mendapatkan musibah. Allah segera angkat keberkahan, Allah segera angkat musibah tersebut karena keberkahan. Allah segera kabulkan hajat-hajat kita karena keberkahan. Allah segera mudahkan urusan-urusan kita karena keberkahan. Keberkahan dari majelis-majelis ilmu yang kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.